Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPG Mahasiswa Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan topik 5, rancangan pembelajaran dalam UBD. Dengan saya Siltima Wiska, kita akan membahas mengenai lembar kerja E dan O. E itu adalah akronim dari Evaluate for Work and Progress. Kemudian O merupakan akronim dari Organize for Optimal Effectiveness. Di lembar kerja E ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, di sini ada 3 alternatif jawaban yang saya tampilkan. Yang pertama itu, guru bisa memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Dengan adanya penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengevaluasi diri, kemudian memberi penilaian terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian guru bisa memberikan reward pada peserta didik yang berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini juga memicu peserta didik untuk dapat memotivasi dirinya melakukan penilaian. Kemudian bisa juga memberikan arahan kepada peserta didik untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Nah, di sini ada 4 tips yang saya berikan. Yang pertama, yaitu guru dapat memberikan alat dan peluang untuk penilaian diri, seperti adanya lembar evaluasi diri yang dapat diisi oleh masing-masing peserta didik. Kemudian bisa juga guru membantu peserta didik untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kemudian bisa juga guru memberikan informasi tentang karir dan pendidikan yang tersedia sehingga peserta didik bisa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Oke, kemudian guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga memicu adrenalin peserta didik agar lebih berkontribusi lagi dalam proses pembelajaran. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Nah, di sini guru bisa membimbing untuk refleksi diri. Melalui refleksi diperoleh informasi untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut, sehingga peserta didik juga menyadari kesulitan apa yang mereka hadapi, kemudian untuk kedepannya apa yang akan mereka lakukan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya lembar kerja O. Di lembar kerja O ini ada 3 pertanyaan juga yang harus dijawab. Nah, pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Nah, mengenai pengalaman belajar, peserta didik dapat merasakan langsung atau melibatkan diri dalam aktivitas belajar. Tentunya guru juga harus menyediakan memfasilitasi hal tersebut gitu. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga bisa dilakukan di luar kelas, sehingga peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, yaitu guru perlu menyiapkan materi dengan media konkret sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara siswa dan guru gitu ya. Kemudian gunakan sumber yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ambil perhatian dan fokus peserta didik dalam pembelajaran, serta gunakan intensitas suara yang jelas saat melakukan kegiatan pembelajaran. Sehingga jika misalnya suara gurunya samar-samar, peserta didik akan kesulitan dalam pendengaran. Kemudian akhirnya apa? Terjadi kesalahpahaman, sehingga makanya suara gurunya harus jelas dan lantang. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Nah, jawaban dari saya yaitu
Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatur dalam mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik, yaitu amati kebutuhan peserta didik, amati minat dari peserta didik, rencanakan penggunaan strategi pengelolaan, serta rencanakan asesmen yang tepat untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.